Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kasih senyum kiri kanan dulu, muka belakang. Shalom. Senang bisa ke Manado. Ini pertama kalinya saya ke Manado. Saya orang Makassar. Pernah tinggal di Palu, pernah tinggal di Toli-Toli, sedikit lagi sampai Manado. Tapi setelah 45 tahun baru sampai ke Manado. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Selamat menyambut bulan misi, ya. Kita bulan ini menyambut bulan misi, dan doa saya bulan misi bukan menjadi satu program rutin gereja, bukan karena disuruh-suruh oleh MPI, tetapi biarlah di bulan misi ini kita boleh menangkap visi Allah bagi bangsa-bangsa. Kita doakan visi itu dan kita kerjakan bersama-sama menjangkau kota Manado bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Sandi Teja Laksana. Orang bilang nama saya mirip nama orang Jawa, ya. Saya juga nggak tahu dari mana. Yang pasti nama saya itu karena dulu papa saya penjual sepatu. Di zaman tahun 70-80an ada sepatu yang terkenal namanya Sandy Crown. Maka nama saya diberikan Sandi. Jadi ingat Sandi, ingat sepatu, ya. Bapak Ibu, saya melayani di sebuah lembaga misi yang ada di Surabaya. Jadi saya full timer lembaga misi di Surabaya, dan kami fokus di dalam pengutusan pekerja-pekerja khususnya di Jawa Timur. Sekarang kami punya 19 orang utusan yang melayani di 7 wilayah suku-suku yang ada di Jawa Timur. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya juga dosen, saya juga pengajar di beberapa STT di Surabaya, di Sidoarjo dan di Malang. Dan sekali lagi saya sangat senang bisa membuka bulan misi ini dengan sebuah tema khotbah Bapak Ibu, yaitu visi Allah bagi segala bangsa. Saya mengajak kita buka Alkitab kita, ada 2 bagian yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama dari Yesaya pasal 56 ayat yang ke-6 sampai 8. Ya, yang kedua kita akan baca dari Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 dan 10. Yesaya pasal 56 ayat 6 sampai 8. Mari kita membacakan silih berganti. Saya akan mulai ayat yang ke-6, Bapak Ibu ayat yang ke-7, demikian seterusnya. Dan Wahyu pasal yang ke-7 kita baca bersama-sama. Hanya 2 ayat saja. Yang sudah ketemu bilang amin. Oke. Yesaya pasal 56 ayatnya yang ke-6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ayat 8, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Wahyu 7 ayat 9-10 bersama-sama 2-3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara yang nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Bapak Ibu, kira-kira 45 tahun yang lalu di sebuah majalah yang terkenal, yaitu Reader's Digest Bapak Ibu, edisi bulan Mei 1979. Jadi 45 tahun yang lalu majalah ini memuat satu artikel yang sangat menarik, yaitu tentang seorang pendeta yang sedang berkhotbah. Pendeta ini bilang begini, khotbah saya cuma 3 poin dan singkat. Poin pertama, dia katakan saat ini ada jutaan orang sedang menuju kepada kebinasaan karena mereka belum percaya kepada Yesus. Itu poin pertama saya. Poin kedua saya, dengan tegas dia mengatakan, kebanyakan orang Kristen adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang jahat, termasuk yang duduk dalam ruangan kebaktian ini.
Saudara-saudara sekalian yang duduk di sini, semua adalah orang-orang Kristen yang egois dan jahat. Maka ruang ibadah menjadi senyap, menjadi hening Bapak Ibu. Pendeta tidak lanjut poin yang ketiga. Dia diam sesaat. Kemudian dia berkata begini, saya sangat yakin bahwa sebagian besar dari kalian sekarang lebih peduli terhadap tuduhan saya pada poin yang kedua, bahwa engkau adalah orang yang egois dan jahat, daripada engkau peduli kepada poin saya yang pertama, di mana jutaan jiwa sedang menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu, waktu saya renungkan artikel ini, saya menyadari bahwa memang dalam banyak hal kita orang-orang Kristen, kita lebih sering peduli pada diri kita sendiri. Kita mudah sekali bereaksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kita sendiri, dengan ego kita. Tetapi seberapa sering kita berpangku tangan, kita tidak peduli bahwa di luar sana ada jutaan orang, bahkan miliaran orang di dunia ini yang sedang menuju kepada kebinasan karena tidak ada seorang pun yang mengabarkan Injil kepada mereka. Tetapi dari firman yang tadi kita baca, Allah itu peduli. Maka bagian perikop yang kita baca dari Yesaya 56 tadi Bapak, menggambarkan isi hati Allah bagi bangsa-bangsa. Bagaimana keselamatan Allah bagi segala bangsa. Itu menjadi visi Allah sejak semula Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu arti nama Yesaya? Ada yang tahu? Yesaya artinya apa? Yahweh, Tuhan adalah keselamatan. Maka Yesaya seringkali disebut dengan Nabi Keselamatan. Karena dia memakai istilah keselamatan. Hampir 3 kali lebih banyak dari seluruh kitab nabi-nabi lainnya. Dan Yesaya dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan adalah bagi segala bangsa. Dan keselamatan Allah itu akan digenapi melalui kedatangan Sang Mesias. Bapak Ibu, beberapa penafsir menempatkan Yesaya pasal 56 sampai 66 sebagai bagian ketiga dari kitab Yesaya atau dikenal dengan Trito Yesaya. Ditulis dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan, dalam rangka meneguhkan umat Yehuda yang kembali dari pembuangan. Jadi Bapak Ibu, mereka yang pulang dari pembuangan, mereka sedang berjuang memperbaiki kehidupan mereka, termasuk kehidupan peribadatan mereka kepada Allah. Maka yang menarik Bapak Ibu, dalam ayat ini yang tadi kita baca, itu bukan hanya berbicara mengenai orang-orang Yahudi, bukan hanya berbicara mengenai suku Yehuda maupun Benyamin, tetapi ayat ini berbicara tentang siapa? Tentang orang-orang asing. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang asing yang ikut kembali pulang dari pembuangan selain suku Yehuda dan suku Benyamin. Mungkin mereka adalah orang-orang asing yang memang adu nasib ketika itu di Babel, saudara. Atau justru mereka adalah orang-orang yang terlanjur tinggal di wilayah Palestina selama Israel dibuang ke Babel. Maka pertanyaan pentingnya Bapak Ibu, mungkinkah orang-orang asing itu boleh beribadah di bait suci? Mungkinkah orang-orang asing yang bukan keturunan Abraham itu boleh beribadah kepada Allah Yahweh? Karena mereka adalah orang kafir. Mereka adalah orang yang najis di mata orang-orang Yahudi. Dan kalau Bapak Ibu membaca kitab Taurat, misalnya di Keluaran 12 ayat 43, misalnya di Ulangan 23 ayat 1, Bapak Ibu akan menemukan bahwa orang-orang asing dan orang-orang kebiri. Kalau Bapak Ibu mundur sedikit, pasal 56 ayat yang ketiga, maka disinggung juga mengenai orang-orang kebiri, orang-orang yang cacat. Orang-orang asing, orang-orang kebiri tidak boleh ikut dalam peribadatan orang Yahudi Bapak Ibu. Mereka tidak diperkenankan bergabung kepada umat Israel. Namun situasi berubah drastis pada zaman Persia Bapak Ibu. Raja-raja Persia yang menaklukkan Babel pada saat itu. Mereka berbakti kepada Allah Yahweh. Dan mereka mengizinkan orang-orang jajahannya untuk menyembah Allah sesuai dengan cara mereka masing-masing. Maka ketika itu Bapak Ibu, sejumlah orang asing ditangkap oleh Tuhan hatinya, datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Maka dalam nubuatan Yesaya yang tadi kita baca Bapak Ibu, ditegaskan hal yang luar biasa, bahwa dalam kerajaan Mesias
Semua orang asing, bahkan orang-orang kebiri, orang-orang cacat yang berbalik kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, maka mereka semua akan menerima hak istimewa yang sama dengan bangsa Israel sebagai umat perjanjian Allah. Maka apapun kebangsaannya, apapun status sosialnya, apapun kondisi fisiknya, selama dia mengasihi Allah, maka Allah menerima dia sebagai anak yang dikasihinya. Bapak Ibu, Yesaya 56 menegaskan bahwa semua orang asing dapat datang kepada Tuhan. Syaratnya apa? Orang asing ini dia harus pegang perjanjian Tuhan, dia harus pegang ketentuan Tuhan, dia harus taat pada perintah Tuhan. Maka orang asing dia boleh mendekat, dia boleh beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya boleh beribadah kepada Tuhan, tetapi dikatakan di Alkitab apa? Tuhan berkenan atas korban persembahan mereka. Sehingga orang-orang asing ini, orang kafir, orang najis, dia akan mendapatkan kesukaan yang besar, sama seperti kesukaan yang dialami oleh bangsa Israel. Maka Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 dikatakan dengan tegas, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bait suciku terbuka bagi mereka. Terbuka bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang non-Yahudi dari segala suku bangsa. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan sekilas mengenai bait suci Herodes, Bapak Ibu. Ini adalah gambar bait suci Herodes. Jadi kalau Bapak Ibu belajar sejarah, setelah bangsa Israel itu kembali dari pembuangan Babel, di zaman Ezra Nehemia kemudian didirikan bait Allah Salomo yang sudah dihancurkan sebelumnya oleh Babel. Dan dalam perjalanannya Bapak Ibu, bait suci ini kemudian dipugar oleh Herodes. Kira-kira penampakannya begini. Nah, Bapak perhatikan gambar ini. Saya ingin menekankan satu penekanan penting bahwa sejak semula berkat keselamatan bagi segala bangsa itu sudah dinyatakan Allah. Keselamatan bukan hanya milik orang Yahudi. Buktinya apa? Kita lihat. Ada bagian dari bait Allah yang disediakan untuk orang-orang asing. Bapak Ibu melihat pelataran bangsa-bangsa, court of Gentiles. Tuhan sediakan itu bagi bangsa-bangsa asing. Maka di Yesaya 56 ayat 8 tadi kita baca, Allah bukan hanya menghimpun orang-orang Israel, tapi perhatikan, Allah juga menghimpun orang-orang dari segala bangsa untuk ditambahkan kepada kumpulan Israel tersebut. Maka Bapak Ibu perhatikan, salah satu bagian terpenting dari bait suci adalah pelataran bangsa-bangsa. Ini adalah pelataran terluar dari bait suci dan yang diperuntukkan untuk orang-orang non-Yahudi. Tidaklah larangan mereka untuk masuk, mereka boleh masuk kapan saja. Tetapi yang menjadi batas antara mereka, Bapak Ibu melihat di sini. Ada batas di antara sisi dalam dan sisi luar. Mereka hanya boleh masuk di sisi yang luar saja, Bapak Ibu. Dan di pelataran itulah Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah sangat marah. Bapak Ibu ingat peristiwanya? Yesus pernah sangat marah. Dan ketika dia marah, dia kutip dari Yesaya pasal 56 ayat 7 ini. Mari kita buka Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai 17. Yesus dia kutip Yesaya 56 ayat 7 ini. Dan dicatat dalam beberapa kitab Injil, tapi salah satunya yang kita akan baca hari ini adalah dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai 17. Yesus marah dan Yesus membersihkan bait suci dari siapa? Daripada penjual hewan, daripada penukar uang. Bersama-sama kita lihat, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Maaf. Baik, ayat yang ke-16. Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Ayat 16. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, perhatikan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu perhatikan sekali lagi ayat yang ke-17. Ayat ini adalah inti dari perikop ini. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
Kutipan Yesaya 56 ayat 7 ini Bapak, menunjukkan kasih Allah yang universal. Kasih Allah bagi segala bangsa. Visi Allah bagi segala bangsa difirmankan Allah melalui Yesaya 56, ditegaskan oleh Yesus dalam perjanjian baru dalam Markus pasal yang ke-11. Kalau Bapak Ibu pulang ke rumah nanti sempat baca Markus secara lengkap, Bapak Ibu akan menemukan bahwa memang bangsa Yahudi dia hanya pentingkan dirinya sendiri. Dia tidak tertarik untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Mereka hanya fokus pada berkat untuk diri mereka sendiri. Maka tempat beribadah untuk orang asing, tempat berdoa untuk orang asing, tempat orang asing mencari Allah, mereka justru pakai untuk berjualan bagi kepentingan jasmani mereka. Bapak Ibu, mengapa Yesus sangat marah? Yesus marah karena orang-orang Yahudi ini merampok apa yang disediakan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka hanya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka bukan hanya tidak menjangkau bangsa lain, tapi mereka dengan sengaja menghalangi bangsa lain yang mau datang mencari Allah. Bagaimana caranya mereka menghalangi bangsa-bangsa lain Bapak Ibu? Mereka gunakan pelataran ini untuk berjualan. Bapak Ibu, di sekitar pelataran yang tadi saya tunjukkan tempatnya itu, ada banyak pedagang binatang-binatang kurban di sana. Memang orang-orang yang mau berkurban, dia boleh bawa binatang sendiri dari kampung halamannya. Dia boleh bawa lembunya, kambingnya, dia boleh bawa merpati bagi mereka yang miskin. Akan tetapi Bapak Ibu, binatang-binatang ini yang akan dipersembahkan kepada Tuhan harus mendapatkan stempel sempurna. Baru bisa dipersembahkan di bait suci. Siapa yang berikan stempel ini kira-kira Bapak Ibu? Siapa? Para pemuka agama. Para imam yang ada di situ. Jadi Bapak Ibu coba pikirkan. Pasti ada keuntungan materi di sini. Setiap binatang yang dibawa dari jauh, dipilih yang baik, yang terbaik, dirawat selama perjalanan Bapak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, namun dengan mudah diberikan stempel tidak layak. Maka ada dua opsi bagi mereka. Dia bawa kembali binatangnya pulang dalam perjalanan jauh, lalu membawa kembali kurban yang baru, atau dia jual hewannya dengan harga yang murah dan dia beli hewan dengan harga yang mahal daripada pedagang itu. Yang kedua Bapak Ibu, mengenai pajak bait Allah. Bapak Ibu tahu di bait Allah tidak menerima mata uang apapun kecuali mata uang perak shikal. Sekalipun mata uang Romawi tidak diterima di sana. Maka Bapak Ibu sekali lagi bisa melihat potensi keuntungan di sini. Kalau satu-satunya tempat penukaran uang itu ada di bait suci, mereka tidak boleh tukar di tempat lain. Maka menurut Bapak Ibu, siapa yang tentukan kursnya? Yang tentukan kursnya sekali lagi adalah para pedagang yang diberikan hak oleh para imam Bapak Ibu. Dan mereka menentukan kurs ini dengan harga yang sangat mahal. Nah pertanyaan besarnya adalah apakah para imam tidak tahu tentang hal ini? Apakah para imam tidak menyadari terjadi hal-hal seperti ini? Kalau di situ ada pemerasan, ada ketidakadilan, ada penindasan. Kenapa kok imam diam saja? Karena para imam Bapak Ibu dia juga mendapatkan keuntungan besar dari pedagang-pedagang ini. Maka ketika orang-orang termasuk orang-orang asing hendak beribadah kepada Tuhan, hendak menyembah Tuhan, mereka diperhadapkan, mereka dihalangi oleh sistem yang dibuat oleh manusia. Maka Tuhan Yesus yang digambarkan begitu lembut, begitu murah hati, begitu pengertian, begitu pengampun, menjadi begitu marah ketika ia berada di bait suci. Orang yang datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk datang mengaku dosa-dosanya, dirampok, dimanipulasi. Dan ini tidak terjadi dalam perjalanan mereka ke bait suci, Bapak Ibu. Tidak, bukan dalam perjalanan. Manipulasi terjadi di dalam bait suci. Maka Yesus dia buat cambuk dari tali. Dia usir mereka semua Bapak Ibu. Dan Yesus berkata, apa engkau membuat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun? Yesus sangat marah ketika orang-orang yang mengaku dia percaya. Ketika orang-orang yang mengaku dia fasih kitab suci. Ketika orang-orang yang mengaku dia mengerti kebenaran.
Tetapi begitu nafsu menguasai mereka, mereka tidak lagi melihat orang lain sebagai penyembah yang mencari Tuhan. Mereka melihat orang lain sebagai komoditi ekonomi, komoditi bisnis. Dan ini bertentangan dengan visi Allah bagi segala bangsa. Bapak Ibu, visi Allah bagi segala bangsa itu menjadi tema utama Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Visi Allah bagi segala bangsa bukan dimulai ketika kitab Yesaya tadi kita baca, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kitab Yesaya ditulis kurang lebih 2700 tahun yang lalu ya, kurang lebih 2700 tahun yang lalu. Tetapi janji Tuhan bagi segala bangsa, keselamatan Tuhan bagi segala bangsa sudah dimulai kira-kira 4000 tahun yang lalu. Di mana itu? Ketika Tuhan mengikat perjanjian ini dengan Abraham, Bapak Ibu. Mari kita baca ayat ini, Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, ini adalah perjanjian yang Tuhan ikatkan kepada nenek moyang bangsa Israel 4000 tahun yang lalu. Nenek moyang yang paling dihormati dari semua nenek moyang, yaitu Abraham atau Abraham. Dan Kejadian pasal 12 ayat 3 ini berbicara tentang berkat rohani yang akan disalurkan melalui siapa? Melalui keturunan Abraham. Dan Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dan 16. Dia menyatakan bahwa berkat ini menunjuk kepada Injil Kristus yang ditawarkan kepada semua bangsa. Perjanjian berkat ini adalah berbicara tentang Injil bagi segala bangsa. Dan sebagai anak cucu Abraham, Bapak Ibu, janji berkat ini juga berlaku bagi kita semua. Tuhan berkati kita. Tetapi berkat itu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Karena Tuhan berkata apa? Olehmu, oleh saya dan saudara, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lihat sekarang kata kaum. Ini menarik Bapak Ibu. Kata kaum dalam bahasa Ibrani menggunakan kata mispahot. Tetapi kata kaum ini Bapak Ibu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, jadi Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani, maka kata yang digunakan adalah kata Ibrani phule. Kata Ibrani phule yang sinonim dengan kata Ibrani etne, yang artinya suku, suku bangsa. Jadi sejak awal kisah Alkitab, dalam kitab Kejadian, khususnya Kejadian 12 ayat yang ketiga ini, Allah sudah berjanji untuk memberkati semua suku bangsa. Dan janji berkat ini, janji keselamatan ini, janji kepada semua suku bangsa ini diteguhkan Tuhan Yesus yang datang dari keturunan Abraham. Yesus datang ke dunia, dia mati, dia bangkit. Sebelum dia naik ke surga, dia berikan kita sebuah perintah yang kita kenal dengan amanat agung. Apa perintah itu? Lihat yang warna kuning Bapak Ibu. Itulah inti dari amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Perhatikan kata bangsa sekali lagi. Menggunakan kata etne. Perintah amanat agung cuma satu. Jadikan semua suku bangsa muridku. Dan amanat ini harus terus dikerjakan. Sampai kapan? Ayat 20 mengatakan, sampai kepada akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Matius 24 ayat 14 bilang begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perhatikan kata bangsa, sekali lagi menggunakan kata etne, suku-suku bangsa. Banyak orang yang bilang tanda-tanda Tuhan datang sudah dekat. Ada perang di mana-mana, ada bencana alam di mana-mana, ada sakit penyakit, ada nabi-nabi palsu. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada satu tanda kedatangan Kristus yang sangat jelas
dan dapat dihitung. Apa itu? Ketika Injil telah diberitakan kepada semua suku bangsa, lalu Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Bapak Ibu, mari stop di sini. Kesudahan segala sesuatu akan tiba. Kapan waktunya? Kalau visi Allah sudah tercapai. Apa visi Allah itu? Kalau Injil kerajaan Allah, Injil tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi manusia, diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua suku bangsa. Yesus akan datang kembali. Maka ketika Rasul Yohanes diberi kesempatan, dia intip kondisi surga. Tadi kita baca ya, Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Yohanes mendapatkan satu penglihatan bahwa di sorga kelak segala bangsa, perhatikan, pakai kata etna lagi. Di sorga kelak segala suku bangsa, segala kaum, segala bahasa datang menyembah Tuhan. Inilah penggenapan dari perjanjian Abraham. Inilah penggenapan dari nubuatan Yesaya yang kita baca tadi. Inilah penggenapan dari amanat agung Yesus Kristus. Bapak Ibu, visi keselamatan bagi segala bangsa adalah sesuatu yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Diteguhkan oleh Yesus melalui amanat agungnya. Dan akan digenapi kelak ketika seluruh suku bangsa, semua etne datang menyembah Tuhan. Inilah tema utama Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Inilah visi Allah bagi segala bangsa. Bapak Ibu, bangsa-bangsa selalu ada dalam hati Allah. Maka Bapak Ibu mungkin akan terkejut kalau mengetahui bahwa frase bangsa-bangsa itu memenuhi seluruh Alkitab kita. Mulai perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Ratusan kata bangsa-bangsa ini disebutkan dalam Alkitab. Ini infografisnya Bapak Ibu. The Nation Verses. Ayat-ayat yang mencantumkan tentang the nation. Tentang bangsa-bangsa. Tentang suku-suku bangsa. Ada begitu banyak dalam Alkitab. Dan sekali lagi. Ini menyatakan visi Allah. Bagi segala bangsa. Yaitu keselamatan. Bagi segala bangsa. Tapi apa yang orang Kristen lakukan 2000 tahun setelah amanat agung diberikan. Saya mau tunjukkan datanya secara singkat. Ini yang kita lakukan. Di seluruh dunia Bapak Ibu. Ada belasan ribu suku-suku. 2000 tahun Yesus sudah kembali ke sorga. Dia berikan amanat agung. Masih ada 42% suku-suku yang belum punya akses Injil sama sekali. Perhatikan yang kolom merah itu. Masih ada 7.200-an suku. Masih ada 42%. Masih ada 3,4 miliar penduduk yang punya akses yang sangat sedikit. Bahkan beberapa di antara mereka tidak punya akses Injil sama sekali Bapak Ibu. Dari 7.280 suku itu, 164 ada di Indonesia. Bapak Ibu mau tebak dari 164 suku itu berapa yang ada di Pulau Sulawesi? Dari 164 suku terabaikan itu, 58 suku ada di pulau di mana Bapak Ibu tinggal. Pulau Sulawesi adalah pusat dari berkumpulnya suku-suku terabaikan di Indonesia. PR kita masih banyak. Tetapi apakah kita hopeless? Apakah kita nggak punya harapan? Apakah amanat agung ini Bapak Ibu cuma satu dongeng yang ditulis dalam Alkitab yang tidak akan pernah bisa selesai? Apakah begitu? Saya mau katakan tidak. Kita punya kesempatan yang besar untuk menyelesaikan amanat agung dalam generasi ini Bapak, khususnya di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita punya 71.000 gereja di seluruh Indonesia. Lebih dari 300 sinode ada di situ. Kalau mereka keroyok rame-rame suku terabaikan ini, berarti ada 433 gereja untuk melayani satu suku terabaikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita main keroyokan, bisa menang enggak? Bisa enggak? Bisa.
Tapi mau nggak? Satu gereja dia punya tenaga, dia punya daya, dia nggak punya dana. Satu gereja dia punya dana, dia nggak punya tenaga. Satu gereja dia punya anak-anak muda yang bisa menerjemahkan Alkitab. Satu gereja dia punya banyak businessman, bisa mengembangkan community development. Satu gereja dia punya banyak guru, bisa melayani di dunia pendidikan. Satu gereja seperti gereja ini, dia punya banyak dokter, bisa melayani di bidang-bidang kesehatan. Ketika semua resources ini Bapak Ibu dicurahkan kepada satu suku Terabaikan, saya sangat percaya suku Terabaikan itu bisa menjadi suku yang terjangkau. Amin. Amin. Lalu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, secara konkret saya bisa lakukan apa sih di Manado ini? Saya mau kasih Bapak gambaran, Bapak Ibu, gambaran 4 opsi Bapak Ibu. Tapi sebelum saya menjelaskan ini Bapak Ibu, saya ingin kita memahami sungguh-sungguh bahwa misi penginjilan itu bukan pilihan aktivitas. Misi penginjilan itu bukan pilihan program. Misi penginjilan itu bukan pelengkap di gereja. MPI itu bukan orang yang kengangguran, tidak punya pekerjaan. Misi dan penginjilan itu adalah identitas orang percaya. Setiap kita orang percaya, kita dipanggil untuk menjalankan visi Allah. Bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas penginjil, bukan cuma tugas lembaga misi seperti kami. Bapak Ibu, kalau engkau dipanggil Tuhan, mari engkau gumulkan 4 opsi ini. Engkau bisa pilih salah satu atau salah 2 di situ. Oke, opsi yang pertama. Ada yang mau jadi ini? Utusan? Ada yang mau menjadi utusan? Opsi yang paling sulit ya. Tetapi ada orang-orang khusus yang dipanggil Tuhan secara spesifik. Dia harus pergi ke suku bangsa yang berbeda. Ada yang dipanggil dia harus membawa berita Injil langsung kepada suku-suku bangsa di lokasi yang berbeda, tempat yang berbeda. Bapak Ibu, tahun lalu utusan terakhir kami yang melayani di sebuah suku adalah lulusan S2 dari Kota Malang Bapak Ibu. Tapi dia serahkan dirinya ke sebuah pulau yang tidak ada orang Kristen sama sekali. Ini pulau yang sangat terpencil di seberang Pulau Jawa. 2023 bulan April kami utus dia untuk pergi. Dan 4 April tepat 1 tahun Tuhan percayakan 1 jiwa, orang Kristen pertama di pulau itu. Bapak Ibu, ada orang-orang yang mendapat panggilan yang begitu spesifik. Dia harus pergi jauh ke sana. Dan dia pergi untuk membawa jiwa bagi Kristus. Tetapi pertanyaan, apakah kita semua harus pergi? Apakah kita harus meninggalkan kota Manado semua? Jawabannya tidak. Bagi kita yang tidak pergi, maka ada 3 pilihan opsi lainnya. 1. Ini yang memungkinkan dilakukan oleh seluruh jemaat Gemim Kristus. Engkau menjadi penyambut. Engkau menjadi welcomer. Apa artinya Pak? Saya enggak pergi, tapi saya nunggu mereka yang datang. Bapak Ibu, dalam pelayanan misi di masa mendatang, welcomer ini, penyambut ini akan sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena dunia ini semakin berubah, semakin urban. Orang yang tinggal di kota pada tahun depan, kalau proyeksinya benar, akan melebihi orang yang ada di desa Bapak Ibu. Maka di tahun itulah orang-orang akan memenuhi seluruh kota Manado. Dari berbagai suku bangsa mereka akan datang. Mereka akan bekerja, mereka akan belajar. Mungkin mereka datang untuk berobat. Dan mereka tinggal di sekitar kita. Maka tugas kita adalah kita sambut mereka. Kita kunjungi mereka, kita doakan mereka, kita perhatikan mereka, kita beritakan Injil kepada mereka. Karena mereka ada di sekitar rumahmu Bapak Ibu. Mereka di sekitar kampusmu, sekitar tempat kerjamu. Bahkan mereka ada di sekitar gerejamu. Maka engkau pasti bisa menjadi seorang welcomer kalau engkau sungguh-sungguh belajar mengasihi jiwa-jiwa ini. Bapak Ibu, kemarin
Pagi saya ada kesempatan untuk mengunjungi 2 desa. Tempatnya nggak jauh dari gereja kita. Paling 1 jam, 1,5 jam. Dan di sana berkumpul orang-orang dari suku-suku yang perlu kita layani. Ketika kami kembali dari sana, Bapak Ibu, kami sedang berpamitan. Beberapa ibu itu menangis. Mereka butuh kasih Tuhan. Kita punya kasih Tuhan. Kenapa kita simpan kasih Tuhan itu? Mereka ada di sekeliling kita. Sambut mereka. Opsi yang kedua. Opsi yang ketiga. Bersama dengan gereja, kita bisa menjadi pengutus. Pengutus inilah yang memungkinkan utusannya bisa berangkat. Maka ketika gereja memutuskan untuk mengutus, ada 2 hal yang diadopsi. 1, pekerjaannya yang akan diutus. Betul. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya. Ketika gereja memutuskan mengutus, melayani sebuah suku tertentu, maka hati gereja harus mengasihi suku itu. Adopsi sukunya, adopsi pekerjaannya. Support mereka dalam daya, dana, dan doa. Yang terakhir, yang keempat. Mobilisator. Apa itu mobilisator? Mobilisator penggerak. Mobilisator adalah orang-orang yang menggerakkan orang lain dalam pekerjaan misi Tuhan. Bapak Ibu, sebetulnya para mobilisator adalah orang yang hatinya terpecah, Bapak Ibu. Sebetulnya dia pengen ada di lapangan. Tapi karena dia tahu kalau dia ada di lapangan, maka cuma dia sendiri yang melayani. Maka dia harus tinggal di gereja. Supaya apa? Supaya dia bisa melibatkan banyak orang untuk melayani bersama-sama. Maka Bapak Ibu, kita mesti bersyukur di gereja kita ada teman-teman dari MPI yang menjadi mobilisator misi gereja. Mobilisator akan membantu jemaat awam untuk mendapatkan perspektif yang benar tentang misi. Lewat apa? Lewat pelatihan-pelatihan. Mobilisator akan mendorong orang-orang untuk berdoa bagi misi Tuhan. Mobilisator, dia akan mendorong orang-orang untuk mengumpulkan dana bagi misi Tuhan. Mobilisator, dia akan mengkoordinir gereja untuk melakukan perjalanan misi jangka pendek. Mobilisator, dia akan menolong gereja untuk bagaimana mendampingi jemaat melakukan penginjilan pribadi. Kalau tidak ada mobilisator, maka tidak akan ada orang yang diutus. Kalau tidak ada mobilisator, maka tidak ada penyambut-penyambut yang akan dilatih untuk melayani. Kalau tidak ada mobilisator, maka tidak akan ada gereja yang mengutus pekerja-pekerja. Maka seorang misiolog bernama Rafinter dia bilang begini. Prioritas tertinggi dalam tubuh Kristus saat ini adalah lebih banyak lagi mobilisator di gereja. Bapak Ibu, dalam fase hidup Bapak Ibu saat ini, kira-kira di bagian mana Bapak Ibu bisa terlibat? Sekali lagi Bapak Ibu, misi bukan aktivitas. Ini identitas kita. Dan kita harus wujudkan itu dalam 1 atau 2 opsi yang tadi saya sampaikan. Hanya jika gereja kita, gereja Gemim Kristus di Manado ini menangkap visi Allah, mentaati visi Allah, membawa terang Injil itu kepada suku-suku bangsa, maka amanat agung akan dapat diselesaikan. Maka 58 suku terabaikan di Sulawesi ini dapat dijangkau. Maka maukah Bapak Ibu mulai menggumulkan bagaimana gereja ini mengambil bagian untuk menuntaskan visi Allah bagi segala bangsa. Khususnya bagi suku-suku bangsa yang belum mendengarkan Injil yang ada di sekitar kota kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat mengenal berita Injil. Terima kasih karena Tuhan memberikan Injil untuk kami perjuangkan. Tuhan memberikan Injil untuk kami beritakan. Kami mau taat pada perintah Tuhan. Kami rindu memperjuangkan keselamatan yang kami terima melalui berita Injil itu Tuhan. Tetapi mampukan kami untuk menjadi terang di dalam kehidupan
banyak orang yang kami jumpai, agar visi Allah bagi bangsa-bangsa dapat tergenapi di dalam dan melalui kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.